Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak calon siswa baru MTS Negeri 2 Temanggung yang kami sayangi dan kami banggakan. Senang sekali pagi ini kita bisa bertemu pada kegiatan Mat Sama yang tadi sudah diawali dengan pembukaan oleh beliau Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Temanggung, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Khairul MAG. Untuk kali ini kami hadir untuk memberikan materi tentang pengenalan fasilitas sarana dan prasarana di MTS Negeri 2 Temanggung. Namun sebelumnya perlu kami kenalkan, nama saya adalah Asrofi, alamat Jalan Kalibening RT 7 RW 3 Gembungan, Payaman, Secang, Kabupaten Magelang. Nama istri Nurul Isnaini. Saya punya 2 anak. Yang pertama adalah Muhammad Wildan Ziyadur Rahman, dan yang kedua adalah Muhammad Zada Nasya Taufik. Saya di sini dipercaya yang pertama menjadi pengampu guru mapel bahasa Arab di kelas 8A, B, C, dan kelas 9, mulai 9A sampai 9G. Di samping itu kami juga diberikan amanat menjadi wakil kepala di bidang sarana dan prasarana. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai untuk presentasi pada pagi hari ini. Pengenalan fasilitas sarana dan prasarana Madrasah MTS Negeri 2 Temanggung tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak sekalian perlu mengetahui apa fasilitas itu. Fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa benda atau uang yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu. Itu yang dinamakan fasilitas. Kemudian, apa sarana itu? Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Ini namanya sarana. Sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Sedangkan pengertian prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu usaha. Maka kalau kita berbicara tentang kegiatan pembelajaran di MTS Negeri 2 Temanggung ini, tentunya kita tidak lepas dari apa yang dinamakan fasilitas sarana dan prasarana. Ini tujuannya untuk apa? Untuk mencapai kesuksesan belajar peserta didik. Kita bisa membayangkan kalau proses belajar mengajar tanpa ada sarana, maka itu tentunya tidak akan bisa tercapai dengan
maksimal. Maka dalam kaidah usul fikih itu ada kaidah begini: al-amru bi syai'in amrun bi wasailihi. Saya ulangi, al-amru bi syai'in amrun bi wasailihi. Artinya, memerintah sesuatu berarti memerintah mengadakan sarananya. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam ajaran agama Islam, ada perintah sholat, berarti ada perintah menyelenggarakan atau mengadakan sarana untuk sholat. Seperti apa? Kayak masjid, musola, ya, kemudian pakaian untuk menutup aurat dan sebagainya. Demikian juga di dalam proses pembelajaran, agar anak-anak sekalian sukses di dalam belajar, itu mutlak diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Kalau boleh saya mencontohkan, sarana itu adalah sesuatu yang sifatnya permanen, seperti gedung, bangunan, ruang kelas, musola yang ada di madrasah. Ini adalah sarana. Kemudian kalau prasarana adalah sesuatu yang sifatnya penunjang, bisa dipindah-pindah. Kalau di dalam kelas kita bisa melihat mungkin ada pembelajaran pakai LCD, kemudian ada dukungan yaitu buku tulis, buku ajar, kemudian ada penghapus, ada papan tulis, dan sebagainya. Ini semuanya adalah contoh prasarana. Baik, anak-anak calon siswa MTS Negeri 2 Temanggung, berbicara lahan MTS Negeri 2 Temanggung ini mempunyai lahan yang luasnya 6.500 meter persegi. Ini sudah bersertifikat dan resmi diakui oleh negara. Kemudian jumlah siswa yang belajar di MTS Negeri 2 Temanggung mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 ini sekitar 746 siswa. Kemudian untuk bangunan ruang kegiatan belajar ada 21 ruang, karena di MTS Negeri 2 Temanggung ini untuk kelas 7 ada 7 rombel, kelas 8 7 rombel, dan kelas 9 juga 7 rombel, sehingga untuk kegiatan ruang pembelajaran ini ada sejumlah 21 ruangan dengan total luasnya mencapai 1.597 meter persegi. Kemudian anak-anak sekalian, untuk area bangunan kelas 7 itu terdiri dari 7 ruang. Nanti anak-anak sekalian bisa melihat pada PowerPoint di mana letak kira-kira kelas-kelas Anda yang nanti akan ditempati. Dan di sini juga sedikit kami kenalkan wali kelas yang ada di kelas 7, yaitu untuk 7A wali kelasnya adalah Ibu Dewi Masnia Ulfana SPD. Kemudian kelas 7B Ibu Puji Astuti SPDI. Kemudian kelas 7C Ibu DRA Supriyati. Kelas 7D wali kelasnya adalah Ibu Masbahatul Munirah SPD. Kelas 7E Bapak Moktaf Nasim Mazaya SPD.
Dan kelas 7F Ibu Siti Muawanatul Rodiyah SPD. Yang terakhir adalah kelas 7G, yaitu Bapak Muhammad Syarifuddin Effendi SPD. Kemudian juga anak-anak sekalian nanti bisa melihat area bangunan di kelas 8, yaitu bangunan yang berupa gedung bertingkat ya, yang lantai 2, mulai lantai yang atas itu ditempati kelas 8A, 8B, 8C, kemudian bawahnya 8D, 8E, 8F, disusul 8G. Kemudian wali kelas 8 yaitu 8A Bapak Muhammad Arif Masduki SPD. Kemudian kelas 8B Ibu Hajah Jim SPD. Wali kelas 8C Ibu Siti Khalifah SPD. Wali kelas 8D Bapak Muhammad Irman Yulianto SPD. Wali kelas 8E Ibu Umi Kulsum Iswarini SPD. Wali kelas 8F Ibu Agustina Trihuda SPD. Dan wali kelas 8G Ibu Siti Rayuning L SPD. Kemudian area bangunan kelas 9 juga terdiri dari 7 ruang. Nanti anak-anak sekalian bisa setelah masuk melihat ya, atau mungkin nanti bisa dilihat pada PowerPoint yang saya tampilkan. Adapun wali kelasnya adalah 9A yaitu Bapak Husnaini Fauzi SAG MSI. Kemudian wali kelas 9B Ibu Ida Nurfadila SPD. Wali kelas 9C Ibu Murhandayani Astuti SPD. Wali kelas 9D Ibu Hajah Lilik Hanifah SAG. Wali kelas 9E Ibu Tutut Yunita Retno SPD. Wali kelas 9F Ibu Ernawati Abadi SPD. Dan wali kelas 9G Ibu Rahel SPD. Baik anak sekalian, juga di MTS kita itu ada ruang untuk pramuka, yaitu luasnya 57 meter persegi, di mana insya Allah besok bulan Agustus akan diakreditasi. Kita mohon doanya semoga nanti bisa bisa mendapatkan nilai yang terbaik, bisa membawa nama baik MTS Negeri 2 Temanggung. Juga di sini kita di madrasah kita ada ruang sirkulasi. Ruang sirkulasi adalah penghubung dari ruang satu ke ruang yang lain. Itu seandainya ada hujan dan sebagainya itu insya Allah sudah bisa teratasi ya. Kemudian tempat olahraga, halamannya sudah bagus, sudah baru. Di situ bisa untuk olahraga basket ya, bulu tangkis, kemudian futsal, sepak takraw ya, dan lain-lainnya. Ini sebagai saran. Juga ada lompat jauh, itu ada. Juga di MTS Negeri 2 ada parkir guru yang cukup representatif ya, yang ada di belakang ruang guru itu. Kemudian juga ada tadi greenhouse. Greenhouse itu adalah rumah untuk tanaman-tanaman hias. Nah, ini gampangnya gitu aja ya. Yang di situ mencerminkan sekolah adiwiyata ataupun sekolah peduli lingkungan. Sebab berangkat dari lingkungan yang bersih, yang sehat, yang penuh dengan tamanisasi, ada greenhouse-nya. Itu menunjukkan sekolahan itu adalah sekolah sehat. Demikian juga yang ada di MTS Negeri 2 Temanggung itu. Juga jangan khawatir, anak-anak sekalian, di MTS kita itu ada kantin ya.
kantinnya itu ada 3 tempat, jadi Anda tidak usah khawatir kalau pas istirahat mau jajan. Itu ada kantin 3 titik ya, ada di sebelah timur, ada yang di sebelah utara ya, kemudian ada yang di sebelah masjid. Ini nanti bisa digunakan anak-anak jajan ketika istirahat. Nah, itu fungsinya untuk kantin. Dan juga ada wastafel ya, tempat cuci tangan di depan kelas masing-masing. Itu ada wastafel, di mana apalagi nanti di saat masa pandemi COVID Corona ini, setelah mungkin nanti masuk, tetap masih kita berlakukan protokol kesehatan, di mana anak-anak sekalian saya harapkan untuk tetap bercuci tangan, pakai masker ya, kemudian juga pakai hand sanitizer. Ini tujuannya apa? Untuk menjaga kesehatan kita, anak-anak sekalian, dari virus COVID-19. Di MTS Negeri 2 Temanggung juga memiliki gudang ya, gudang untuk menyimpan barang-barang, baik gudang untuk menyimpan barang yang rusak maupun yang masih bagus. Itu semuanya ada, sudah disediakan di MTS Negeri 2 Temanggung ini. Untuk berikutnya adalah berupa bangunan ruang guru, luasnya adalah 144 meter persegi, dengan bapak dan ibu guru yang menempati sejumlah 34 guru. Kemudian ruang kepala ini cukup luas, dihuni bapak kepala ada 67 meter persegi. Dan kita lihat di dalam ruang kepala juga ada struktur organisasi madrasah ya. Di situ anak-anak bisa melihat bahwa dalam struktur organisasi madrasah di ruang kepala madrasah ini ada komite ya, yang diketuai oleh Bapak Haji Sahid, kemudian Bapak Kepala Madrasah sendiri yaitu Bapak Dr. Andes Haji Khairun MAG, kemudian Kepala Tata Usaha yaitu Bapak Muhammad Zaini Mustafa SPD MPD, kemudian warga kurikulum yaitu Bapak Joko Prasetyo SPD, dibantu oleh bidang penilaian yaitu Ibu Dewi Masnia Ulfana SPD, kemudian Wakasarpras Asrofi SAG, Wakahumas Bapak Nur Amin Nudin SAG, dibantu pengelola sistem informasi yaitu Bapak Muhammad Arif Masduki SPD. Adapun Bapak Keseswaan adalah beliau Bapak Sapri Sahyuti SPD MPD, dibantu pembina OSIS yaitu Bapak Sri Anugrah Setiawan SSI selaku koordinator, dan itu ada pembina yang lain. Kemudian juga pembina pramuka yaitu Bapak Haji Untung Hidayat SPDI selaku koordinator, dan juga ada pembina pramuka yang lain. Kemudian koordinator PKB beliau Ibu Musrifah SPD MSC, kemudian kepala perpustakaan yaitu Ibu Rifah SPDI, kepala lab IPA Bapak Ahmad Yainun Najib SPD, kepala lab komputer Ibu Sutini SP, dan koordinator BK yaitu Ibu Haja Sri Romyati SPD. Kemudian di bawahnya ada wali kelas dan juga guru pengampu mata pelajaran.
Kemudian bangunan tata usaha ada satu ruang luasnya 72 meter persegi. Di situ juga ada struktur organisasinya, di mana untuk kepala tata usaha adalah beliau Bapak Muhammad Zain Mustafa SPD MPD. Kemudian administrasi keuangan beliau Ibu Sri Rahayu AMD. Kemudian administrasi kearsipan Ibu Hajah Istiqnafiah SAG. Untuk bidang administrasi kepegawaian, sarpras dan sistem akuntansi adalah beliau Bapak Muhammad Hadik. Kemudian operator sistem informasi Bapak Muhammad Ibnu Mas'ud. Kemudian administrasi kesiswaan Bapak Muhammad Isra'ani. Bidang keamanan yaitu Bapak Seno, dan petugas kebersihan dan tukang kebun Bapak Ahmad Sogirin dan Bapak Susilo. Kemudian anak sekalian, untuk MTS Negeri 2 Temanggung ini juga mempunyai perpustakaan yang cukup representatif dengan luas 102 meter persegi. Di situ banyak buku-buku pelajaran dan buku-buku bacaan. Maka dari itu, nanti kepada anak-anak sekalian setelah masa normal bisa masuk, itu silakan untuk memanfaatkan perpustakaan dengan sebaik-baiknya. Biasakan budaya membaca, ya, karena membaca adalah kunci untuk membuka dunia dan kunci kesuksesan. Perpustakaan diketuai oleh Ibu Rifah SPD, dibantu oleh Ibu Zumrotul Hasanah dan teknisi Bapak Slamet Alianto. Kemudian laboratorium IPA, ini luasnya 135 meter persegi. Selaku kepala lab adalah beliau Bapak Ahmad Zain Najib SAG. Kemudian juga di situ ada teknisi beliau Bapak Sri Anugrah Setiawan, dan laboran adalah Ibu Agustina Tribuda. Kemudian di MTS Negeri 2 Temanggung juga ada musola yang cukup besar, ya, dengan luas 216 meter persegi. Ini takmir musolanya adalah beliau Bapak Husnaini Fauzi MAG. Ini yang dibiasakan untuk pembiasaan sholat berjamaah duhur. Jadi besok kalau anak-anak sudah masuk, maka ada wajib bagi semua siswa MTS Negeri 2 Temanggung untuk melaksanakan sholat sholat duhur berjamaah di musola yang cukup representatif ini. Kemudian juga ada ruang konseling luasnya 24 meter persegi, ya. Kemudian di situ ruang konseling ada 3 guru BK. Yang pertama Ibu Hajah Sri Romiati SPD, ini adalah nanti menjadi guru BK di kelas 7. Kemudian Ibu Sumarjilah SPD menjadi guru BK di kelas 8. Dan Ibu Tutut Yunita RSPD nanti menjadi guru BK di kelas 9. Kemudian di MTS Negeri 2 Temanggung juga ada ruang UKS, di mana apabila ada anak yang terganggu kesehatannya bisa langsung dirawat di ruang UKS ini. Sudah dapat tugasnya, pembinanya adalah Ibu Ernawati Abadi SAG, ya. Kemudian juga ada ruang komite, ya. Tadi sudah saya sampaikan, komite di MTS Negeri 2 Temanggung ini diketahui oleh Bapak Haji Said BA, dan disitulah untuk setiap kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk menunjang kemajuan madrasah, untuk komite bisa rawuh, kemudian bisa melaksanakan rapat koordinasi.
Kemudian juga di madrasah kita ini sudah disediakan jamban atau WC sekitar 25 buah, sudah cukup banyak dan memenuhi syarat. Yang sudah kita petakan untuk WC laki-laki sendiri dan WC perempuan juga sendiri. Anak-anak sekalian yang kami sayangi, yang kami banggakan, juga di MTS Negeri 2 Temanggung ini ada beberapa sarana untuk pengamanan. Seperti di MTS Negeri 2 sudah dibangun pagar keliling, ya. Kemudian di situ ada satpam yang selalu standby, ya. Kemudian ada pemadam kebakaran. Kemudian juga sudah disediakan listrik dengan watt yang cukup besar sehingga tidak dikhawatirkan akan terjadi yang namanya gangguan listrik. Insya Allah jangan terjadi kecuali memang dari pusat. Anak sekalian yang kami sayangi, juga di MTS Negeri 2 Temanggung ini ada lab komputer, ya. Lab komputer ini sebagaimana tahun yang kemarin sudah kita gunakan untuk kegiatan UNBK, ujian nasional berbasis komputer. Dan alhamdulillah di madrasah kita ini sudah memiliki 95 laptop yang baru semuanya. Biasanya dibagi menjadi 3 ruangan untuk kegiatan-kegiatan nanti pembelajaran, seperti kegiatan juga UNBK. Inilah beberapa sarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar di MTS Negeri 2 Temanggung ini. Baik anak-anak sekalian yang kami sayangi, yang kami banggakan, letak MTS Negeri 2 Temanggung ini berada di Desa Kutoanyar, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Jadi sekolahnya seperti sekolah alam, cukup sejuk, jauh dari polusi dan kebisingan, dan sangat tepat sekali apabila digunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar. Anak sekalian yang kami hormati, yang kami sayangi, yang kami banggakan, demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan penyampaian sedikit materi, sarana dan prasarana yang ada di madrasah kita ini. Semoga ada manfaatnya, terutama bagi anak-anak calon siswa baru besok setelah masuk bisa menggunakan sarana yang ada di MTS ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, dan harapan kami anak-anak sekalian bisa sukses di dalam belajar, ya, berbudi pekerti, kemudian juga berprestasi, kemudian juga siap berkompetisi menuju era industri. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.